FGF Cirebon, sangat senang sekali kita berkumpul bersama walaupun dimanapun kita berada, di rumah atau dimanapun. Aku percaya waktu kita memberikan hati kita, pikiran kita fokus untuk menyembah Dia. Dia ada dekat, Dia hadir bersama-sama kita. Mari kita menyembah Dia, berikan hati kita. Oh yes Lord, You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. We worship You. Still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. I feel of my heart beating out of my chest. I wanna say forever like
Mari kita baca dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk tempat-tempat pariwisata di Indonesia Tuhan yang mulai dibuka Bapa. Biarlah tempat wisata ini Tuhan bukan menjadi tempat penyebaran COVID yang baru ya Tuhan. Dan biarlah para pengunjung yang ada boleh mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan taati setiap protokol kesehatan ya Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kelancaran pembangunan jalan tol dan infrastruktur yang lainnya ya Tuhan. Biarlah setiap orang Tuhan yang terjun langsung dalam pembangunan ini Tuhan, mereka boleh bertanggung jawab Bapak untuk kelancaran pembangunan ini ya Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau akan terus turun campur tangan Bapak dalam pembangunan ini ya Bapak, sehingga pembangunan jalan tol dan infrastruktur ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Bapak, saat ini kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk hasil perikanan Tuhan, peternakan dan pertanian Bapak. Biarlah semuanya ini Bapak menghasilkan hasil yang baik, sehingga setiap kebutuhan kami Tuhan boleh terpenuhi ya Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah kami onsite Tuhan. Kami rindu Tuhan berkumpul kembali, memuji menyembah-Mu Tuhan dalam rumah ibadah-Mu ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah live streaming di FGF Cirebon Tuhan. Kami percaya Bapak, meskipun kami live streaming Tuhan, tapi kami boleh Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk usaha-usaha yang dapat berjalan dengan normal kembali ya Tuhan. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan dan campur tangan daripada-Mu juga ya Bapak. Bapak, saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan kesehatan yang ada Tuhan bagi jemaat kami yang sakit Tuhan. Satu persatu Engkau telah sembuhkannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Saat kami lemah, saat kami susah, kami hanya berseru kepada-Mu dan iman kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap doa kami dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you more than anything. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you more than anything. Jesus,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Tinggikan diri-Mu, oh yes Lord, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, yeah, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Tuhan mengatasi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, oh kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan. We praise You Jesus. Shalom semua. Kita hari ini akan diberkati oleh sahabat kita dari AFJF Semarang yang tidak pernah asing lagi, seorang yang sangat energik, orang yang masih muda, ganteng dan luar biasa. Pastor Indra Puspa akan melayani kita. Dan sebelumnya, yuk sama-sama kita deklarasikan kabar baik ini sehingga akan menjadi rema dan firman buat kita. Saudara siap? Yuk sama-sama katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya.
Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, and connect with God and make disciple. Ayo saudara, sama-sama kita sambut Pastor Indra Puspa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, senang sekali bertemu dengan Anda semua jemaat dari FGF Cirebon. Terima kasih buat Pastor Tommy, buat Ibu Gembala, Ibu Tommy, Ibu Vera yang sudah memberikan saya kesempatan, dan semua pastoral tim yang ada di FGF Cirebon. Dan hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dari 1 Petrus pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi Alkitab berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu tanggal 17 September 2021, sebuah film yang dikeluarkan oleh Netflix berjudul Squid Game. Dan dari awal film ini dikeluarkan, begitu banyak menarik perhatian orang-orang untuk menontonnya. Dan film ini termasuk top 10 atau 10 besar dari serial film yang ditonton oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Dan ternyata menariknya film ini bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi juga terkenal di beberapa negara. Bahkan permainan-permainan yang dulu sudah hampir dilupakan orang kembali dimainkan. Dan beberapa di Korea akhirnya membuat studio yang berkaitan dengan permainan yang dikeluarkan oleh Squid Game. Squid Game ini menceritakan kisah seorang yang bernama Song Gi-hun. Dia mengalami keterpurukan di dalam dunia pekerjaannya. Dan setelah dia mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya, kemudian dia terlilit begitu banyak hutang. Dan bukannya terlilit dengan hutang, dia juga mengalami permasalahan terbesar dalam kehidupan keluarganya. Karena dia harus bercerai dengan istrinya, dan dia harus kehilangan anaknya. Di tengah-tengah masa keterpurukan dalam kehidupannya, dia mendapatkan sebuah undangan untuk mengikuti sebuah permainan yang disebut dengan permainan Squid Game ini. Awalnya Song Gi-hun sama sekali tidak mengetahui apa isi permainan yang ada di Squid Game atau tempat di mana dia diundang untuk mengikuti permainan ini. Kemudian dia sampai di tempat itu dan dia tahu bahwa mereka yang menang permainan Squid Game ini, mereka akan diberikan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Wow, sebuah jumlah uang yang sangat besar dan itu sangat menarik perhatian dari Song Gi-hun. Dan akhirnya dia mendaftar dan dia mengikuti. Dan dia mendapat nomor 456, nomor terakhir dari peserta permainan yang ada di Squid Game tersebut. Dan waktu dia masuk di arena permainan, begitu banyak permainan yang dimainkan, kalau nggak salah sekitar 6 permainan yang harus dia mainkan. Dan akhirnya Song Gi-hun memenangi permainan itu. Tetapi beberapa di antara mereka yang mengikuti permainan itu, mereka tidak menyadari bahwa setiap permainan punya konsekuensi tersendiri dalam setiap permainan itu. Mereka bukan hanya menerima kekalahan, tapi mereka juga harus mengalami kehilangan nyawa mereka sendiri ketika mereka kalah dalam permainan Squid Game. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi yang besar. Sama seperti mereka yang main di Squid Game. Setiap kali mereka kalah dalam permainan mereka, mereka harus terkena dampak. Tapi saya percaya hidup kita bukan seperti permainan Squid Game. Hidup kita ini sebuah perjalanan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Tapi dalam perjalanan keiman kita bersama-sama dengan Tuhan, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam setiap perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan tentang bagaimana cara kita untuk hidup dalam sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi seringkali banyak orang berpikir merdeka berarti bebas melakukan apapun dalam kehidupan mereka sebebas-bebasnya. Sekali lagi, banyak orang berpikir artinya merdeka atau bebas itu artinya mereka bisa melakukan apapun sebebas-bebasnya dalam kehidupan mereka. Ayat yang kita baca hari ini berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi dia berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Itu artinya setelah kita menjadi orang percaya, setelah hidup kita dimerdekakan,
Ada sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai wujud nyata bagaimana Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Saya ingat waktu saya masih sekolah SMA, ketika kita tinggal di rumah ada begitu banyak peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua kita. Saya termasuk anak yang baik sampai kelas 3 SMP. Beberapa di antara saudara mungkin meragukan kalau saya orang baik. Saya masih sangat baik ketika saya kelas 3 SMP, kemudian saya baru mulai sedikit nakal, mulai SMA kelas 1, kemudian sampai selanjutnya. Dan waktu saya diputuskan pertama kali untuk kuliah ke Bandung tahun 93, jangan dihitung berapa usia saya hari ini. Usia saya baru 17 tahun. Ketika tahun 93 saya akan kuliah di Bandung, pada waktu itu saya merasa bahagia banget. Saya merasa merdeka. Kenapa? Karena sebentar lagi saya harus keluar dari rumah. Maaf, saya bisa keluar dari rumah dan saya bisa tinggal di sebuah tempat di mana tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada keluarga yang memperhatikan kehidupan saya. Dan saya berpikir pada waktu itu, saya bebas menggunakan hidup saya sebebas-bebasnya. Dan hari pertama ketika saya berangkat di Bandung, saya dijemput oleh seorang saudara. Dan hari pertama saya sampai di Bandung, saya sudah melakukan begitu banyak kejahatan dalam hidup saya. Saya mulai mabuk-mabukan sehari pertama ketika saya sampai di Bandung. Kenapa? Karena saya merasa saya merdeka. Saya bebas melakukan segala sesuatu yang saya inginkan. Dan ternyata benar, selama 4,5 tahun saya di Bandung, saya betul-betul seolah-olah menikmati kemerdekaan dalam kehidupan saya. 3 tahun saya ada di Bandung, saya terikat dengan begitu banyak obat-obatan. Dari zaman dulu ada pakai ngoplo, pakai hal-hal yang lain lah Bapak Ibu. Sampai satu hari saya terikat dengan salah satu narkoba. Dan setiap 4 jam saya harus nyuntik 1 kali. Dan hari itu saya baru menyadari, ternyata bebas melakukan sesuatu bukan berarti kita merdeka hari itu. Dan hari itu saya diperbudak oleh narkoba yang seharusnya Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan, kebebasan dalam hidup saya, tapi ternyata kemerdekaan yang saya pikir sebuah kemerdekaan justru akhirnya mengikat kehidupan saya lagi. Saya tidak lagi merdeka menggunakan hidup saya. Kenapa? Karena setiap 4 jam sekali saya harus nyuntik narkoba. Kalau enggak, saya edik. Kalau enggak, saya akan keringetan. Kalau enggak, saya akan muntah-muntah. Kalau enggak, saya merasa seperti tulang dalam tubuh saya itu dipelintir. Dan saya sangat-sangat tidak menikmati. Dan saya harus nyuntik lagi setiap 4 jam sekali. Yang dulunya saya berpikir saya sudah merdeka, ternyata hari itu kemerdekaan yang saya salah gunakan justru memperbudak kehidupan saya. Nah, kitab Roma adalah kitab yang paling luar biasa menurut saya. Kitab Roma ditulis oleh Paulus dengan begitu rapi. Dalam Roma pasal pertama, Paulus menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan kita menjadi sesuatu makhluk yang luar biasa. Bahkan Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan justru menggantikan Tuhan yang menciptakan mereka dengan sesuatu yang lainnya. Dan akhirnya Alkitab berkata manusia jatuh ke dalam dosa. Masuk Roma pasal yang ketiga, manusia sudah kehilangan segala kesempurnaan atau kemuliaan Allah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan manusia. Kemudian masuk Roma pasal 4, manusia berusaha melakukan apapun dengan kekuatan manusia, dengan hukum-hukum Taurat. Tetapi justru itu tidak membuat manusia akhirnya merdeka. Justru peraturan itu, hukum-hukum itu memperbudak kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan masuk Roma pasal yang ke-7, Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan apa yang baik. Tetapi justru yang buruk yang aku lakukan dalam kehidupanku. Justru apa yang buruk yang aku lakukan dalam kehidupanku, dia berkata. Kemudian masuk Roma pasal 8, dia berkata, syukur karena Kristus sudah mati buat hidup kita. Kristus sudah memberikan kemerdekaan itu. Hari ini dia berkata kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, karena Kristus sudah mati untuk memerdekakan kita. Untuk memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita dari semua dosa-dosa yang memperbudak dalam hidup kita. Kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidup kita sekarang mengubah status kita. Dulu kita milik dosa, sekarang kita milik Kristus. Dulu kita menjadi hamba dosa, dia berkata sekarang kita menjadi hamba Kristus. Oleh sebab itu 1 Petrus berkata, hiduplah sebagaimana kamu menjadi hamba Kristus. Masuk Roma pasal 9, dia bercerita sedikit tentang keadaan Israel. Pasal 10, pasal 11. Dan masuk Roma pasal 12, hari ini saya ingin bacakan ayat ini buat kita semua. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia berkata, oleh karena itu. Kenapa Paulus mengatakan sebuah kalimat oleh karena itu? Sekali lagi ingat strukturnya, Tuhan menciptakan kita sempurna, luar biasa, tapi justru kita jatuh ke dalam dosa, dan waktu kita jatuh dalam dosa, kita ingin memperjuangkan kemerdekaan itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, tapi semakin membuat kita terpuruk, tapi Kristus sudah mati buat kita. Nah, Paulus berkata, setelah kamu mendapatkan kemerdekaan itu, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Makanya dia berkata, oleh karena itu. Oleh karena kamu sudah dimerdekakan, Kristus sudah memberikan kebebasan buat kamu, ada 4 hal yang harus kamu lakukan. Bagaimana caranya kamu hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Nah, ada 4 hal yang hari ini secara simpel, hal yang basic banget yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu semua. Hal-hal yang mengubahkan banyak kehidupan saya ketika saya pertama kali menjadi orang Kristen. Tadi saya udah cerita bagaimana akhirnya hidup saya terpuruk, hidup saya hancur karena narkoba. Kemudian tahun 97 kalau nggak salah 96 akhir, saya kembali ke Batam dan saya masih jatuh bangun di narkoba. Saya nggak bisa lepas dari narkoba, tapi tahun 2000 seorang mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Dan perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupan saya. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen, saya lahir bukan dari orang percaya. Keluarga saya hampir semuanya adalah keluarga Buddha, dan saya satu-satunya yang keluarga yang percaya Yesus pada waktu itu, dan sampai hari ini, dan saya terus berdoa buat semua keluarga besar saya supaya ada anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus memberikan keselamatan dalam hidup mereka. Dan saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi pendeta. Cita-cita terbesar dalam hidup saya pengen jadi mafia. Ada tampang mafia nggak? Nah, ketika saya pertama kali kenal Yesus, 4 hal ini yang saya lakukan dalam hidup saya, itu yang membuat saya sampai hari ini bisa ada menjalani segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. 4 hal ini akan saya sharingkan buat kita semua. Hal yang pertama, Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan buat kita semua, hal yang sangat sederhana, kita belajar untuk hidup di dalam penyerahan. Paulus tadi sekali lagi berkata di dalam Roma pasal 12, dia berkata, oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu ngapain? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seolah-olah Paulus ingin sampaikan buat kita, setelah kamu terima Yesus, hal yang paling penting yang harus kamu lakukan sebagai wujud penyembahanmu kepada Tuhan, kamu belajar mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidup di dalam penyerahan. Kenapa? Karena hidup di dalam penyerahan membuat kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi hari ini bukan lagi sepenuhnya menjadi milik kita, tapi juga menjadi milik Kristus. Kata mempersembahkan dalam bahasa Yunani memakai sebuah kata paristanai. Paristanai itu bukan hanya sekedar mempersembahkan, bukan hanya sekedar memberi, tetapi konteks dari paristanai ini seperti seorang mempelai perempuan yang mempersembahkan hidupnya buat pasangannya. Bagaimana mungkin seorang mempelai perempuan kalau dia memberikan hidupnya buat pasangannya, itu artinya dia hanya memberikan sebagian hidupnya. Ada hal-hal yang dia berikan, ada hal-hal yang nggak dia berikan. Pikirannya dia berikan, tapi hatinya nggak diberikan. Segala sesuatu kalau orang menikah, dia akan mempersembahkan hidupnya. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk pasangannya. Artinya seluruh kehidupannya dia berikan buat pasangannya. Nah, Tuhan ingin setiap kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia ingin kita belajar untuk mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada orang yang menjadi pasangan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini pasangan kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Seperti kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Kristus sudah mempersembahkan hidupnya mati buat kita. Nah, bagian kita adalah mempersembahkan kehidupan kita. Bukan hanya sekali. Tapi kita mempersembahkan hidup kita setiap hari. Setiap hari ketika kita bangun pagi hari, mau nggak kita berdoa pagi itu? Kita bilang terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidupku.
Terima kasih buat hari ini. Aku akan mempersembahkan hari ini hidupku sebagai living sacrifice, dalam King James berkata. Aku akan mempersembahkan hidupku sebagai persembahan korban buat Tuhan setiap hari. Apa yang akan kukatakan, apa yang akan aku pikirkan, apa yang akan aku lihat, apa yang akan aku lakukan, siapa yang akan kutemui hari ini. Aku mempersembahkan semua sebagai living sacrifice. Sebagai persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam versi The Message berkata, apa yang akan aku lakukan, Tuhan akan menolong kamu untuk mengambil hari-hari dalam hidupmu setiap hari. Waktu kamu tidur, waktu kamu makan, kamu pergi bekerja, kamu berjalan berkeliling, kemanapun kamu pergi. Dia berkata, lakukan itu seperti kamu mempersembahkan itu buat Tuhan. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, arti kata hidup dalam penyerahan, kita berikan semuanya kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua kembali back to the basic. Setiap kali kita bangun, kita mempersembahkan aktivitas kita. Dan sebelum kita tidur, kita kembalikan semua yang kita kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali hari ini ketika saya melakukan sesuatu, saya ingat bahwa hidup saya bukan lagi milik saya. Tetapi ada Kristus dalam hidup saya dan saya menggunakan hidup saya untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, hidup dalam pembaharuan. Yang pertama kita belajar untuk hidup dalam penyerahan. Yang kedua kita belajar untuk hidup di dalam pembaharuan. Alkitab berkata demikian di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dia berkata. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Change of your mind, renewing. Mengalami pembaharuan pikiran, dia berkata. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dia berkata, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua yang harus kita lakukan setiap kali kita berjalan di dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita belajar untuk hidup di dalam pembaharuan pikiran kita. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab hari ini mengajarkan dalam hidup kita untuk kita live by the word, not by the words. Kita belajar untuk hidup berdasarkan perkataan firman Tuhan, bukan berdasarkan perkataan yang diberikan oleh dunia. Makanya Alkitab berkata, kamu harus mengalami perubahan dalam pikiranmu, supaya kamu bisa membedakan dan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Saya masih ingat ketika saya pertama kali bertobat, saya memutuskan terima Yesus dalam hidup saya pertama kali. Dan waktu saya memutuskan terima Yesus, gak berapa lama kemudian saya tinggal di pastori bersama dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu memaksakan saya untuk membaca Alkitab 3 pasal sehari. Saya nggak tahu hari-hari ini apakah habit membaca Alkitab terus ada dalam hidup kita. Saya mengajak semua teman-teman untuk membangun kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua teman-teman, hari-hari ini engkau masih membaca kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika saya tinggal di pastori, pendeta saya memaksakan saya untuk membaca Alkitab 3 pasal satu hari. Setiap hari saya baca, dan waktu saya baca pasal pertama, pasal kedua, lupa pasal pertama. Masuk pasal ketiga, pasal pertama, pasal kedua, lupa. Selesai baca pasal ketiga, baru tutup kebenaran firman Tuhan. Pasal yang ketiga, sudah mulai lupa. Tapi saya terus belajar untuk membaca, belajar untuk mentaati. Karena pendeta saya sangat-sangat mencatat apa yang saya baca hari itu. Kemudian nanti pura-pura dia nggak nanya, hari berikutnya dia tanya, pembacaanmu sampai di mana? Dan kalau saya gelagapan menjawab, atau kalau saya lupa pasal mana, dia akan tahu saya tidak membaca di hari itu. Mulai hari itu, seolah-olah saya dipaksa untuk membaca Alkitab 3 pasal satu hari. Dan sebetulnya saya berpikir saya nggak mengerti apa saya yang bacakan. Kadang-kadang saya sama sekali tidak ingat apa yang saya bacakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Tapi saya terus membacanya. Saya terus membacanya. Saya terus membacanya. Setelah 1 tahun saya tinggal di pastori. Kemudian saya dikirim untuk masuk ke sekolah Alkitab. Dan waktu saya masuk di sekolah Alkitab, saya masuk menjadi mahasiswa yang kalau nggak salah yang paling tua di sekolah Alkitab itu. Sisanya semua mereka yang baru lulus SMA, masuk sekolah Alkitab. Sementara saya sudah bekerja, sudah selesai kuliah, kemudian baru masuk sekolah Alkitab. Dan saya jadi mahasiswa yang paling tua. Setiap pagi harus membaca ayat hafalan. Dan Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya sama sekali nggak bisa menghafal ayat-ayat Alkitab yang saya baca. Kenapa? Karena dulu nggak pernah baca Alkitab.
Kemudian saya baru belajar baca Alkitab setelah saya bertobat. Kemudian saya mulai membangun hidup saya di situ. Dan setiap pagi harus membaca ayat hafalan. Setiap malam saya tidur paling larut dan setiap pagi saya bangun paling pagi untuk membaca ayat Alkitab. Kenapa? Kalau lupa menghafal ayat Alkitab itu, saya harus menuliskan 200 kali ayat Alkitab itu. Seperti sebuah hukuman buat saya. Tapi saya terus belajar untuk membaca. Walaupun saya ada di sekolah Alkitab, saya terus membaca firman Tuhan. Pelan demi pelan, pelan demi pelan. Mungkin semua Alkitab saya tidak menghafalnya. Tapi waktu saya melihat perjalanan hidup saya dulu, dengan apa yang saya lihat dalam hidup saya hari ini, saya melihat ada begitu banyak perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengizinkan firman Tuhan membaca kehidupan kita, maka firman Tuhan itu yang akan terus menguduskan, memurnikan kehidupan kita. Hari ini saya berkata buat teman-teman semua, biarkan perkataan Tuhan itu jauh lebih bergema daripada perkataan yang diberikan oleh dunia kepada kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca, itu yang akan memperbaharui seluruh pikiran kita. Sama seperti gelas air. Kemudian gelas air kita mungkin gelas yang bersih. Kemudian dinodai dengan kopi, 1 titik aja. Dan itu akan merusak semua air yang ada di dalamnya. Dosa merusak semua pikiran kita. Kapan gelas itu akan bersih? Ketika gelas itu diisi air terus yang mengalir. Ingat firman Tuhan adalah air yang hidup buat kita. Ketika diisi air yang mengalir, lama-lama gelas yang kotor ini akan kembali bersih. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk hidup dalam pembaharuan pikiran kita. Biarkan firman Tuhan yang terus menguduskan. Firman Tuhan yang terus menyucikan kehidupan kita setiap hari. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka. Belajar untuk hidup dalam komunitas. Belajar untuk hidup di dalam sebuah kata yang namanya komunitas. Alkitab berkata hidup kita ini seperti satu tubuh, ada begitu banyak anggota. Dalam kitab Roma di bagian yang selanjutnya, dia berkata hal yang sama. Roma pasal yang ke-12 ayat 4 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Belajar untuk hidup di dalam komunitas. Kita bersyukur di FGF kita kenal dengan sebuah istilah adalah I-Care. I-Care itu adalah sebuah komunitas yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita. I-Care itu yang akan memberikan kekuatan buat kita ya. Teman-teman kita yang akan menegur kita ketika kita mulai salah melangkah. Teman-teman kita yang akan menasihati kita. Teman-teman kita yang akan meng-encourage kita. Setiap kali kita melakukan, setiap kali kita mengalami titik-titik kelemahan dalam kehidupan kita, biarkan teman-teman kita di dalam komunitas itu yang terus menguatkan kehidupan kita. Saya percaya sekali I-Care adalah komunitas terbaik yang bisa menjaga dan membantu kita mengalami pertumbuhan untuk hidup kita semakin hari semakin dewasa dan hidup kita semakin hari semakin kuat. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang belum mempunyai I-Care, saya sarankan untuk kita cari I-Care kita dimanapun teman-teman berada, cari I-Care yang tepat. Kenapa? Karena I-Care itu yang akan menolong. Hari-hari ini saya bisa ada di tempat ini bukan karena saya. Karena saya punya komunitas. Di gereja saya punya komunitas. Di luar saya punya komunitas. Yang pasti saya punya komunitas dengan istriku, dengan anakku, dengan orang-orang terdekat. Sampai hari ini yang membuat saya ada hari ini. Bukan karena saya. Tapi saya punya komunitas yang selalu menjaga saya. Selalu melindungi saya. Saya punya orang-orang yang selalu memberikan arahan dalam kehidupan saya. Yang menasehati saya ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin agak keliru. Mereka akan memberikan nasihat untuk mengingatkan saya bahwa siapa saya sesungguhnya. Sekali lagi, I-Care itu selalu menjadi tempat terbaik. Karena saya percaya habit yang baik akan bertumbuh dalam habitat yang baik. Karakter kita yang baik akan bertumbuh dalam komunitas yang baik. Kalau kita punya komunitas yang baik itu yang akan memberikan pertumbuhan yang baik dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita terus bisa bertahan di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang merdeka, hidup dalam pelayanan. Menarik. Paulus menutup bagian dari Roma pasal 12. Dia berkata demikian.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bagian yang terakhir, yang membuat kita tetap ada di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya adalah belajar untuk hidup dalam pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan memberikan identitas buat kita. Pelayanan itu menyadarkan kita bahwa hidup kita ini milik siapa sesungguhnya. Halo? Makanya Alkitab berkata, gunakan hidupmu sebagai hamba Allah. Gunakan hidup kita sebagai hidup yang melayani Tuhan kita yang sesungguhnya. Hal yang membuat saya kuat sampai hari ini karena saya belajar untuk melayani Tuhan dan memberikan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa hidup saya bukannya milik saya lagi, tetapi Kristus ada dalam hidup saya. Dan pelayanan itu seperti membuat pagar buat kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ada sebuah pagar yang menjaga kita, melindungi kita. Setiap kali kita melihat hidup kita, kalau kita hidup dalam pelayanan, membuat kita sadar siapa kita sesungguhnya. Dan hari ini saya percaya sekali dengan sungguh, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan akan memampukan kita semua untuk kita terus hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Belajar untuk hidup dalam penyerahan, belajar untuk hidup dalam pembaharuan, belajar untuk hidup dalam komunitas, dan belajar untuk hidup dalam pelayanan, dan selamat berjalan dalam kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Anugerah kebaikan Tuhan ada buat kami semua. Dan terima kasih Tuhan hari ini, karena anugerah Tuhan menyertai kami. Anugerah Tuhan menuntun kami semua. Dan anugerah Tuhan ada buat kami. Memberkati semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan firman Tuhan hari ini jadi rema dalam hidup mereka. Mampukan mereka untuk mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar hari ini. Karena kami percaya Tuhan menganugerahkan kemerdekaan untuk kami belajar hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Hari ini kami akan terus menyerahkan hidup kami buat Tuhan. Biarkan firman-Mu yang terus memperbaharui kehidupan kami. Kami akan tinggal di dalam sebuah komunitas yang sehat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami akan tergabung di dalam iCare yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Dan mulai hari ini kami ambil komitmen bahwa hidup kami bukannya milik kami lagi. Kami belajar untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita telah diberkati oleh Pastor Indra Puspa. Bicara soal living in freedom, bagaimana kita bisa menghargai, mengapresiasi setiap kemerdekaan yang terjadi. Yuk sama-sama kita terima doa berkat yang saya berikan hari ini. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya hari ini dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang kau kerjakan. Sehingga perbendarannya daripada langit akan melimpah, akan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika masuk, engkau akan diberkati ketika keluar dari rumahmu. Dan Tuhan sendiri yang akan membiarkan setiap musuh-musuhmu yang mencoba mengalahkan engkau terpukul kalah. Dan Tuhan juga akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun, sehingga kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, God bless you, Tuhan berkati. See you again next week.